Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hari ini kita akan mempelajari kitab akidah yang kedua, kitab dasar, yaitu Qawaid Arba ya. Nah, di sini di video saya cantumkan, saya rekomendasikan untuk syarah baik usul salasah maupun qawaid arba. Bisa dibeli syarahnya, yaitu syarah dari Ustadz Firanda. Ini sangat lengkap sekali ya, bagus sekali untuk dibaca, karena Ustadz Firanda kalau mengajar itu punya karakteristik yaitu meringkas dengan bagan ya. Jadi otomatis ada ringkasannya, dengan bagan itu lebih jelas garis besar dari isi kitab tersebut. Begitu ya. Jadi silakan kalau mau beli syarahnya, kalau untuk mengajar lagi bisa memakai syarah ini ya. Adapun nanti yang saya jelaskan itu ringkas, yaitu PDF terjemah saja. Karena memang kenapa memakai PDF terjemah matannya doang ya, tanpa syarahnya, karena agar kita mengetahui secara garis besar isi dari kitab tersebut. Seperti itu ya. Karena kalau kita syarah per kalimatnya, nanti akan biasanya mental atau terlalu banyak di pikiran kita ya. Jadi kalau mau baca syarahnya, silakan baca syarahnya Ustadz Firanda ini. Adapun yang akan kita bahas adalah yang singkatnya, yaitu terjemah matan kitab tersebut. Seperti itu ya. Kita mulai, yaitu saya bacakan contoh bagan dari Ustadz Firanda ini ya, agar tahu garis besarnya. Nah, di sini yang pertama adalah kitab Qawaid Arba ini ya. Kitab Qawaid Arba ini kita lihat di situ, atau saya screenshot dulu biar bisa ditunjuk-tunjuk ya. Ya, kita lihat di sini 4 kaidah dasar dalam memahami tauhid. Ya, jadi isi dari kitab Qawaid Arba, Qawaid itu kaidah-kaidah, Arba itu 4. Jadi 4 kaidah. Makanya di sini 4 kaidah dasar dalam memahami tauhid. Karena kemarin kita sudah belajar tentang usul salasah. Usul itu artinya pokok, salasah itu tiga pokok utama yang harus kita pelajari, yang terpenting. Karena apa? Karena nanti kita di kuburan akan ditanya 3 pertanyaan itu ya. Untuk kitab salasah itu mengenal Allah, mengenal Nabi, lalu mengenal agama ya. Atau biasa sering kita dengar man robbuk, siapa Tuhanmu gitu ya. Lalu madinuk, apa agamamu. Lalu yang ketiga adalah man nabiyuk, siapa nabimu. Dan 3 pertanyaan itu tidak sembarang pertanyaan. Jawabannya itu tidak sembarangan. Jawabannya itu yang bisa menjawab hanyalah yang beramal solih di dunia dengan benar gitu ya. Makanya harus mengilmui 3 pokok tersebut, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agamanya. Itu yang kemarin sudah kita bahas ya, penting sekali. 3 pertanyaan di alam kubur. Nah, hari ini kita akan ke kitab lanjutan, yaitu tentang tauhid, khusus tentang tauhid ya. 4 kaidah dasar dalam memahami tauhid. Kita lihat muqaddimah di sini atau pendahuluannya. Saya bacakan ya karena agak buram ya. Tujuan kita diciptakan yaitu untuk beribadah kepada Allah ya, subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti dijelaskan di surat Az-Zariyat ayat 56 dalilnya ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu harus hafal kita ya ayat itu, karena itu ayat pedoman kita di dalam hidup di dunia ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Jadi tujuan kita diciptakan itu untuk
beribadah, bukan untuk cari harta, memperbanyak harta, bermegah-megah dengan harta, atau bermegah-megah dengan banyaknya anak, ya itu salah ya. Anak, harta, pasangan itu hanya sarana ibadah yang dipermudah Allah untuk kita, ya. Adapun tujuan kita adalah ibadah, gitu ya. Tujuan hidup kita di dunia, kenapa Allah menciptakan kita di dunia, yaitu untuk ibadah, untuk mengetes, ya, untuk mengetes kita apakah kita hidup di dunia itu untuk ibadah ataukah untuk hanya main-main atau berleha-leha atau menikmati megahnya dunia saja, ya, tanpa mengenal Allah ataupun beribadah pada Allah. Lalu berikutnya, hakikat agama Nabi Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ya, jadi ini adalah hakikat agama Nabi Ibrahim, ya. Jadi tujuan agama atau hakikat agama itu untuk ibadah. Lalu berikutnya adalah lalu kenapa di sini kenapa disebutkan Nabi Ibrahim bukan Nabi Muhammad? Di syarahnya ada penjelasannya, ya, kenapa Nabi Ibrahim itu diunggulkan di kitab ini, gitu. Apa alasan-alasannya? Nanti bisa dilihat sendiri, ya, di syarahnya, ya, karena kita tahu tentunya secara garis besar Nabi Ibrahim memang nabi yang paling sabar dan pemimpin umat, ya. Itu salah satu alasannya tentunya, ya. Lalu berikutnya di sini, ibadah syaratnya adalah tauhid, ya. Jadi syarat ibadah itu tauhid dan bisa batal dengan syirik, ya. Jadi lawan tauhid itu syirik. Sebagaimana sholat, ya, syaratnya sholat adalah toharoh atau wudu, gitu ya, dan bisa batal dengan hadas, ya. Ini dianalogikan atau diumpamakan ibadah dengan sholat, ya. Jadi ibadah itu syaratnya tauhid, kalau sholat syaratnya wudu atau toharoh, gitu kan. Nah, lalu pembatal ibadah itu syirik, kalau pembatal sholat yaitu berhadas, ya, biar lebih mudah difahami. Nah, ini sekarang isi inti dari kitab ini adalah 4 kaedah memahami tauhid, ya. Yang pertama adalah kaedah pertama adalah kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah. Ya, jadi zaman dahulu itu kaum musyrikin Mekah itu mengakui rububiyah Allah. Rububiyah itu kan mengesahkan Allah dalam penciptaan, dalam di sini, ya, kalau uluhiyah itu dalam ibadah, gitu ya, mengesahkan Allah dalam ibadah. Adapun rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam menciptakan dan mengatur segala alam semesta. Nah, di sini penjelasannya untuk kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah ada 3, yaitu kaum musyrikin itu mengakui bahwa Allah itu ada, gitu. Lalu dalilnya ada, ya, dalilnya ada, nanti disebutkan di ringkasan bawahnya. Lalu Allah esa dalam mencipta, ya. Kaum musyrikin mengakui bahwa Allah itu esa atau tunggal dalam menciptakan. Lalu juga kaum musyrikin itu mengakui bahwa Allah memberi rizki dan lainnya. Nah, ini kan semuanya adalah rububiyah Allah, ya. Jadi zaman dulu kaum musyrikin pun percaya pada Allah, gitu. Cuman dia gak uluhiyah, ya, hanya rububiyah doang. Sedangkan uluhiyahnya mereka gak melakukan. Nah, itu perbedaan antara musyrikin dengan muslimin, ya. Lalu berikutnya adalah hakikat kesyirikan. Di sini hakikat kesyirikan mereka adalah menjadikan sesembahan mereka sebagai, ya, jadi hakikat kesyirikan mereka adalah menjadikan sesembahan mereka, misalnya patung atau batu, gitu ya, atau matahari zaman dulu itu, ya. Nah, di sini sebagai apa? Sebagai syafaat bagi mereka di sisi Allah,
Ya, jadi yang pertama, hakikat sesembahan mereka itu sebagai pemberi syafaat gitu di sisi Allah. Lalu yang nomor 2 adalah sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi hakikat kesyirikan mereka itu dua ini ya. Allah itu sebagai pemberi kesyirikan mereka, misalnya menyembah patung itu untuk pemberi syafaat ya, agar Allah memberi syafaat. Lalu yang kedua adalah sebagai perantara untuk mendekati Allah, patung tersebut misalnya. Ini hakikatnya dua ini ya. Lalu berikutnya, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sangat banyak. Ya, nanti dijelaskan ya. Nanti ada bagannya ya, model-model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi ya. Di zaman Nabi diutus itu sangat banyak model kesyirikannya. Lalu berikutnya adalah sebagian orang musyrik ya, ini kaidah keempat ya, kaidah keempat dari Qawaid Arba ini. Sebagian orang musyrik di zaman sekarang lebih parah dari kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi kalau musyrikin zaman dulu itu kita baca ya bawahnya, hal ini ditinjau ketika mereka dalam keadaan genting ya. Ini ketika mereka dalam keadaan genting, orang-orang musyrik di zaman sekarang tetap melakukan kesyirikan dalam keadaan genting. Adapun kaum musyrikin Arab dalam keadaan genting, mereka bertauhid. Ini perbedaan alasan kenapa musyrikin di zaman sekarang itu lebih parah dari musyrikin di zaman Nabi. Alasannya adalah karena zaman sekarang itu ketika mereka dalam keadaan genting ya, orang-orang musyrik di zaman sekarang tetap melakukan kesyirikan dalam keadaan genting gitu. Adapun kaum musyrikin Arab zaman dahulu ya, dalam keadaan genting mereka bertauhid ya. Jadi ada dalilnya nanti ya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah 4 kaidah dasar memahami tauhid ya. Bisa di murojaah, didengarkan lagi. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, ini ya. Yang tadi dijelaskan adalah macam-macam sembahan orang musyrik di zaman Rasulullah. Ya, macam-macam sembahan orang musyrik di zaman Rasulullah kita lihat, yaitu matahari dan bulan. Dalilnya apa? Di surat Fussilat ayat 37, silakan dibuka sendiri. Lalu menyembah malaikat. Ya. Ya, ini adalah di zaman Rasul ya. Kesyirikan orang-orang musyrik itu ada yang menyembah matahari dan rembulan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi ya, lalu ada yang menyembah orang solih, ada yang menyembah pohon dan batu, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah bintang. Ada berapa? Ada 7 macam kesyirikan di zaman Nabi ya. Ini bagus ya pakai bagan, makanya saya rekomendasikan sekali untuk membeli kitab Ustadz Firanda ini ya. Nah, di sini kita lihat lagi bagannya, yaitu tentang orang-orang musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Allah sebagai pencipta, pengatur alam gitu kan. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka muslim. Dalilnya mana? Ini dalilnya ya, ada di surat Yunus ayat 31, Luqman ayat 25, Zukhruf ayat 87, Mukminun ayat 84 sampai 89 ya. Lalu dalil kedua adalah jika dalam kondisi genting ya, mereka ikhlas dalam berdoa pada Allah. Ya, ini tadi ya.
Jadi orang-orang musyrik zaman dulu itu kalau dalam keadaan genting mereka ikhlas berdoa pada Allah, yaitu silakan dibaca di Al-Ankabut ayat 65, An-Nahl ayat 53 sampai 54. Ya. Adapun musyrik zaman sekarang itu lebih parah tadi ya dijelaskan. Karena apa? Karena dalam keadaan genting mereka pun syirik kepada Allah gitu. Itu kemusyrikan yang lebih parah di zaman sekarang. Lalu berikutnya adalah nomor 3 ya, dalil tentang orang-orang musyrik itu mengakui rububiyah Allah adalah mereka juga beribadah seperti ibadah haji dan umroh ya. Jadi zaman dulu itu mereka juga berhaji dan berumroh orang musyrik itu ya, bisa dilihat di hadis riwayat Muslim nomor 1185. Lalu berikutnya adalah dalil berikutnya adalah banyak di antara kaum musyrikin yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah itu kan artinya abdinya Allah atau hambanya Allah. Nah, ada Allahnya, berarti mereka percaya bahwa Allah itu ada gitu kan. Buktinya nama mereka juga Abdullah, hambanya Allah gitu. Lalu nomor 5 adalah Allah menyebut kaum musyrik Quraisy beriman ya, ada di surat Yusuf ayat 106, bisa dibuka sendiri ayatnya. Lalu berikutnya dalilnya adalah mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa Abu Jahal berdoa kepada Allah, ya itu ada kisahnya ya. Lalu berikutnya kisah tentang Abdul Muthalib dengan Raja Abraha. Ya, ini adalah dalil-dalil tentang bahwa memang kaum musyrikin zaman dulu itu mengakui kerububiahannya Allah sebagai pencipta gitu kan, pengatur alam semesta. Adapun uluhiyahnya mereka salah karena menyembah patung, menyembah pohon, menyembah matahari, bintang dan lain-lain gitu ya. Ya, ini garis besar tentang qawaid arba. Ya, jadi saya bacakan dulu ringkasannya agar mudah dipahami ya. Lalu sekarang kita akan bacakan terjemah matannya ya. Apa sih isi kalimatnya ya, kalimat kitab tersebut tanpa sarahnya ya, hanya terjemah matan saja. 4 kaidah memahami syirik atau qawaid arba di sini ya. Arba itu 4, qawaid itu kaidah. Ya, di sini penulisnya siapa? Ya, Syekh Abdul Wahab ya. Lalu berikutnya kita lihat daftar isinya ya, qawaid arba ya, kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga, kaidah keempat yang sudah tadi dijelaskan di bagan ya. Pakai bagan insya Allah lebih mudah dilihat garis besarnya. Lalu berikutnya muqaddimah penerjemah, nggak usah ya karena ini penerjemah. Kita langsung ke matan qawaid arba ya. Langsung dibacakan oleh saya terjemahan bahasa Indonesianya biar lebih praktis ya dan cepat. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rob Arsy yang agung, ya bismillah. Semoga Dia menjagamu di dunia dan di akhirat, dan menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada, serta menjadikanmu termasuk golongan yang jika diberi bersyukur, jika diuji bersabar, dan jika berbuat dosa beristighfar. Karena 3 hal ini merupakan tanda kebahagiaan. Ya, jadi tanda bahagia adalah jika diberi nikmat itu selalu bersyukur ya, lalu jika diuji bersabar, dan jika berbuat dosa cepat-cepat istighfar atau bertaubat. Lalu berikutnya adalah ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya, bahwa Hanifiyah agama Ibrahim adalah kamu menyembah Allah semata dengan ikhlas dalam beragama. Itu makna Hanif ya. Hanif itu adalah kamu menyembah Allah semata dengan ikhlas dalam beragama. Untuk hal itulah Allah menyuruh semua makhluk dan menciptakan mereka
untuk hal tersebut. Seperti yang difirmankannya, yaitu tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, yaitu surat Adz-Dzariyat ayat 56 tadi ya. Jadi tujuan manusia diciptakan itu hanya untuk ibadah. Adapun fasilitas kenikmatan di dunia hanya sebagai sarana untuk ibadah tersebut. Lalu berikutnya, apabila kamu sudah tahu bahwa Allah menciptakanmu untuk menyembahnya, maka ketahuilah bahwa ibadah tidak disebut ibadah kecuali disertai tauhid. Seperti sholat yang tidak disebut sholat kecuali disertai berwudu. Ya. Jadi ibadah tidak disebut ibadah jika tidak bertauhid, sholat tidak disebut sholat jika tidak wudhu. Gitu. Bisa dipahami ya. Lalu berikutnya, apabila syirik masuk dalam ibadah, maka ibadah itu menjadi rusak. Ya, contohnya riya gitu ya. Kalau riya dalam ibadah ingin dipuji misalnya, maka ibadah tersebut jadi rusak. Seperti hadas apabila masuk dalam wudhu. Ya. Jadi sama seperti hadas apabila masuk dalam wudhu gitu. Jadi wudhunya jadi batal atau rusak ya. Seperti yang dia firmankan, Allah firmankan, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amal kebaikannya dan mereka kekal di dalam neraka. Ya. Surat 9 ayat 17. Lalu berikutnya adalah surat 9 itu surat At-Taubah ya. Lalu berikutnya kita lihat, apabila kamu telah tahu bahwa syirik apabila bercampur dengan ibadah akan merusaknya, menghapus pahala amal ibadahnya ya, dan menjadikan pelakunya kekal di neraka ya. Kamu pun tahu bahwa perkara sangat penting bagimu adalah mempelajari hal tersebut ya. Jadi ini kalau yang kekal di neraka itu syiriknya syirik akbar ya, syirik besar. Karena ada syirik itu dibagi dua ya, ada syirik besar, ada syirik kecil ya. Kalau syirik besar itu dia kekal di neraka, lalu amal ibadah otomatis terhapus semua. Adapun kalau syirik kecil seperti riya ya, hanya menghapus amal ibadah tapi tidak kekal di neraka gitu ya. Itu harus dipahami, syirik ada dua macam ya. Jadi jangan memvonis semua pelaku syirik itu kafir gitu ya, atau kekal di neraka, karena ternyata ada pembagian syirik, yaitu syirik besar dengan syirik kecil ya. Semoga Allah membebaskanmu dari duri ini, yaitu syirik kepada Allah, yaitu dengan mempelajari 4 kaidah yang disebutkan Allah dalam kitabnya. Yang pertama adalah Al-Qaidatul Ula, kaidah pertama. Ya, ini sedikit ya, sampai halaman 27, kita sudah sampai halaman 13. Kaidah pertama, kamu mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, pengatur segala sesuatu. Tetapi hal itu tidak lantas memasukkan mereka ke dalam Islam. Orang musyrik tersebut ya, mereka percaya Allah pencipta, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan dan sebagainya, atau namanya rububiyah Allah ya, tapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran, penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Maka mereka akan menjawab, orang-orang musyrik itu akan menjawab, Allah itu ya. Jadi pertanyaan tersebut dijawab oleh orang musyrik, siapakah yang menciptakan dan mengeluarkan yang hidup dan yang mati, dan maka jawabannya adalah mereka menjawab
Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya, kepada Allah ya. Nah, ini dalilnya di surat Yunus ayat 31. Lalu berikutnya kaidah kedua ya. Kaidah kedua kita langsung baca terjemahnya. Mereka berkata, kami tidak menyembah mereka atau berhala dan tidak pula merendahkan diri kepada mereka kecuali untuk mencari kurbah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tadi dijelaskan di bagan seperti itu ya. Jadi tujuan orang musyrik itu menyembah berhala mereka adalah, yang pertama adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, itu alasan mereka. Lalu yang kedua adalah untuk mendapat syafaat ya, menjadikan berhala sebagai perantara syafaat kepada Allah. Seperti itu ya, dua alasan kenapa orang musyrik itu menyembah berhala gitu. Ini penjelasan kaidah kedua. Dalil kurbah adalah ya, dalil orang musyrik itu berdalil katanya untuk mendekatkan atau kurbah kepada Allah adalah dalilnya di surat 39, itu surat 39 ayat 2 ya, yaitu surat Az-Zumar ya. Ya, di sini surat Az-Zumar. Ya, ini di bahasa Arabnya ayat 3 ya. Ya, kita lihat di situ. Dalilnya adalah, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka. Ya, Az-Zumar ayat 3 ya. Ini mungkin salah ketik. Bisa dilihat sendiri ayat 3 atau 2 ya Az-Zumarnya. Ya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, atau orang-orang musyrik itu berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu dalil mereka ya, berhala tersebut untuk mendekatkan kami pada Allah gitu katanya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah pada orang-orang pendusta dan kufur ya. Lalu berikutnya, sementara dalil syafaat adalah firman Allah Ta'ala, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudorotan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu hendak memberitahu Allah apa yang Dia tidak ketahui di langit dan di bumi? Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya, ini dalil alasan kenapa orang musyrik itu menyembah berhala adalah untuk mendapat syafaat gitu ya. Dalilnya ini ya, yaitu surat 10 ayat 18 atau surat Yunus ayat 18. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Gitu. Ya, lanjut kita ke berikutnya, yaitu syafaat itu ada dua macam. Nah, ini ya. Syafaat itu ada syafaat manfiyah atau tertolak dan syafaat musbatah atau diterima. Ya, jadi syafaat dibagi dua, syafaat manfiyah dengan musbatah. Lalu syafaat manfiyah adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Ya, ini adalah syafaat yang tertolak karena hanya Allah yang bisa melakukan hal tersebut, tapi orang tersebut malah meminta kepada yang lain, minta tolong pada yang lain gitu. Maka di sini syafaatnya tertolak atau manfiyah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Ya, maksudnya bersodakoh di sini ya. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ya, di sini ada kalimat apa? Kalimat
sebelum datang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat. Nah, ini syafaat yang dibahas di sini ya. Ya, ini dalil bahwa ada syafaat namanya syafaat manfiyah, syafaat yang tertolak. Itu lalu berikutnya, syafaat musbatah adalah syafaat yang diminta kepada Allah dengan ketentuan. Yang diberi syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat, dan yang memberi syafaat adalah orang yang diridhoi ucapan dan perbuatannya setelah mendapat izin ya. Contohnya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Ya, di situ adalah orang-orang yang dimuliakan dengan syafaat, dan memberi syafaat adalah orang yang diridhoi ucapan dan perbuatannya setelah mendapat izin, seperti yang difirmankan Allah, tidak ada yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya, lalu berikutnya adalah kaidah ketiga. Ya, kita sudah sampai kaidah ketiga halaman 920 ya. Kaidah ketiga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerangi manusia yang bermacam-macam cara ibadahnya. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah para nabi dan orang-orang solih, dan ada orang yang menyembah pohon dan batu. Ya, ini macam-macam sembahan mereka ya, matahari, bulan, malaikat, nabi, orang soleh, juga pohon dan batu mereka sembah. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerangi mereka tanpa membeda-bedakan mereka. Ya, mau yang menyembah matahari, menyembah malaikat, diperangi semua oleh nabi. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, perangilah mereka hingga tidak ada fitnah atau kesyirikan. Ya, fitnah di sini artinya kesyirikan, dan agama seluruhnya milik Allah. Surat 8 ayat 39. Lalu berikutnya dalil orang Arab Mekah itu atau musyrikin Mekah itu menyembah matahari dan bulan. Dalilnya adalah di surat 41 ayat 37 ini ya, yaitu di antara tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Fussilat ayat 37 ya, dalil mereka menyembah matahari dan bulan. Lalu juga di surat Saba ayat 80 yaitu tentang dalil kaum musyrikin Mekah menyembah malaikat ya, atau orang-orang musyrik zaman dulu itu menyembah malaikat. Dalilnya adalah, dan ingatlah hari yang pada waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu, hai malaikat? Gitu. Malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu ya. Jadi ada yang menyembah malaikat, menyembah jin ya. Ini dalilnya, yaitu surat 34 ayat 41 ya. Bisa dicek sendiri ya, nomor surat dan ayatnya, siapa tahu salah ya, tadi ada yang salah ketik. Lalu berikutnya adalah dalil mereka menyembah para nabi ya, yaitu di surat 5 ayat 116. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengetahui kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Lalu Isa menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Ya, ini dalil bahwa zaman orang-orang Arab dulu itu menyembah nabi ya, yaitu menyembah Nabi Isa. Ya, itu di surat Al-Maidah ya, ayat 116. Lalu berikutnya dalil mereka menyembah orang solih, yaitu di surat Al-Isra ayat 56 sampai 57.
Dalil orang-orang solih adalah firman Allah Ta'ala. Dalil mereka menyembah orang solih adalah firman Allah Ta'ala. Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Ya, jadi ini dalil mereka zaman dulu itu menyembah orang-orang soleh. Diulang ya, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Ya, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah ya? Ya, karena orang soleh ya. Lalu berikutnya yaitu dalil mereka menyembah pohon dan batu, yaitu adalah firman Allah, maka apakah patut kamu hai orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah ya. Jadi mereka menganggap Manat itu adalah sebagai anak perempuan Allah gitu. Dalilnya di surat Al-A'raf ayat 100 ya, di sini dalilnya adalah ya surat 53 ayat 19-20 ya. Lalu berikutnya silakan dibaca tafsirnya lebih jelas lagi ya, atau tadi dibaca sarah dari Ustadz Firanda ya. Lebih jelas apa itu Lata, apa itu Uzza, apa itu Manat ya. Itu disarahnya lebih jelas. Ya. Berikutnya, dan juga hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dia berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perang Hunain dan kami pada waktu itu belum lama keluar dari kekufuran ya. Jadi baru masuk Islam gitu ya. Orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon di mana mereka iktikaf ya. Namanya orang mu'alaf ya, ilmunya masih sedikit. Jadi mu'alaf itu melihat orang musyrik itu memiliki sebuah pohon di mana mereka iktikaf di sisinya. Iktikaf itu semedi gitu ya, berdiam diri di pohon tersebut dan menggantungkan pedang-pedang mereka yang disebut pohon Zatu Anwat. Pohon Zatu Anwat namanya ya, digantungkan pedang-pedang mereka di pohon itu. Lalu kami pun melewati sebuah pohon, lalu kami berkata, wahai Rasul, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat seperti milik mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, Allahu Akbar, ini adalah sunan. Sunan itu maksudnya sunnah, maksudnya ajaran orang-orang dulu gitu, turun temurun gitu ya. Demi zat yang jiwaku di tangannya, kalian berkata seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Jadi sunan di sini maksudnya adalah kalian seperti Bani Israel yang berkata pada Nabi Musa gitu, yang minta pada Musa gitu ya, buatkanlah untuk kami Tuhan seperti mereka memiliki Tuhan-Tuhan ya. Jadi Bani Israel zaman dulu juga meminta kepada Nabi Musa. Nah ini orang mu'alaf ini mereka minta pada Rasul untuk dibuatkan pohon keramat juga gitu ya, seperti itu ya. Ini adalah dalil bahwa orang musyrik dulu menyembah pohon dan batu. Lalu sekarang sampai ke kaidah keempat ya, halaman 20 selesai ya, halaman 26 dan 27. Kaidah keempat, orang-orang musyrik di zaman kita lebih parah kesirikannya daripada orang-orang musyrik di zaman dulu gitu ya. Karena orang-orang zaman dulu berbuat syirik saat lapang saja gitu, tapi ikhlas saat kesulitan ya. Tadi ada dalilnya ya, ketika mereka berada di kapal di tengah laut, mereka berdoa dengan sangat ikhlas kepada Allah, minta diselamatkan gitu kan. Tapi setelah mereka sampai ke daratan, mereka kafir lagi gitu, atau syirik lagi. Nah itu kekufuran
atau kesyirikan orang-orang zaman dulu. Nah, tapi kalau yang sementara orang-orang musyrik di zaman kita, kesyirikannya itu lebih parah, yaitu mereka terus-menerus selalu berbuat syirik baik saat lapang maupun saat sulit. Ya, zaman sekarang kita lihat sendiri ya, banyak kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kaya gitu kan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan mempernikahkan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, nah ini tadi saya jelaskan ya, kesyirikan orang musyrik zaman dulu ya, di surat Al-Ankabut ayat 65 dalilnya ya. Jadi ketika mereka berada di kapal, mereka berdoa dengan ikhlas, mohon-mohon kepada Allah agar diselamatkan gitu. Tatkala mereka telah sampai di darat, tiba-tiba mereka kembali syirik atau mempersekutukan Allah. Ya, ini penjelasan dalil-dalil tentang pentingnya memahami kaidah tauhid ini. Jadi 4 kaidah ini ya, semoga mudah dipahami ya, dan bisa kita amalkan, dan semoga kita bisa selamat dari api neraka. Allahumma amin. Allahumma faqihna fiddin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.